Halo, selamat pagi anak-anak. Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran walaupun kita melalui jarak jauh. Nah, hari ini kita akan mempelajari bab kedua dalam semester yang pertama ini. Kalau kemarin kita bab pertama mempelajari mengenai wilayah dan perwilayahan dan juga tata ruang dan bagaimana perencanaan dalam sebuah ruang, bab 2 kita akan mempelajari mengenai pola tata ruang desa dan kota. Ya, pola tata ruang desa dan kota nanti erat juga hubungannya dengan bagaimana interaksi kedua wilayah tersebut. Lalu faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya interaksi tersebut dan bagaimana struktur desa dan struktur kota dalam sebuah perencanaan ruang. Nah, di sini yang pertama ini topik yang kita akan pelajari adalah mengenai desa. Oke, siap-siap ya, kita akan mulai desa. Nah, sering kamu mendengar ada istilah desa, ya. Pemakaian istilah desa itu sebenarnya di beberapa tempat di Indonesia berbeda-beda. Kalau kamu buka Google ataupun Wikipedia bahwa Indonesia kita ini memiliki sekitar 85.000 desa. Nah, sebenarnya desa itu apa sih, Bu? Apa 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 hubungannya dengan yang namanya kampung atau apakah berbeda desa dengan kampung? Gitu. Kalau dulu Presiden Jokowi pernah menyebutkan bahwa mudik dengan pulang kampung itu berbeda loh. Nah, jadi ketika kamu menemukan sebuah kalimat atau kata atau objek, tentu kamu akan melihat apa sih definisi kata tersebut melalui Kamus Bahasa Indonesia gitu. Nah, kalau menurut KBBI, desa dengan kampung itu sebenarnya memiliki persamaan. Persamaannya apa? Persamaannya adalah sebuah kesatuan wilayah yang terintegrasi dengan berbagai aturan yang ada di dalamnya dan mengatur pemerintahannya sendiri dan memiliki adat istiadat. Tapi perbedaannya adalah kalau desa itu merupakan sebuah kesatuan yang luas yang memiliki banyak penduduk, ya, kurang lebih 2.500 penduduk. Ya, itu kalau desa. Nah, tapi kalau kampung itu lebih cenderung kita mendefinisikan sebuah kampung jika di kampung tersebut ada penduduknya yang masih sangat rendah sekali, ya. Misalnya hanya 20 kakak atau 30 atau tidak lebih dari 100. Dan bahkan pendidikannya umumnya masih rendah dan tingkat kesejahteraan ekonominya juga masih sangat rendah. Ya, tetapi kita tidak berbicara mengenai apa perbedaan keduanya, kita hanya berbicara mengenai desa itu apa sih? Nah, lalu nanti potensi desa itu apa yang kita pelajari di sini? Lalu nanti ciri-ciri desa itu apa? Fungsinya apa? Lalu bagaimana pola persebaran di desa tersebut? Nanti yang akan kita pelajari adalah hal-hal tersebut. Nah, yang pertama adalah kita melihat dulu definisi atau pengertiannya. Menurut Bintarto, Bintarto adalah seorang guru besar geografi dari UGM ya. Jadi sering kamu lihat ketika mendefinisikan materi geografi pasti Pak Bintarto ini selalu ada muncul dia. Desa adalah perwujudan geografis yang ditimbulkan oleh unsur-unsur fisiografis, sosial, ekonomis, politik, kultural setempat dalam hubungan dan pengaruh timbal balik dengan daerah lain. Jadi di sini ada dua penekanannya, nak, bahwa desa itu bisa kita lihat dari unsur-unsur yang ada di dalamnya secara fisik maupun secara non-fisik. Lalu, apa pengaruhnya wilayah desa tersebut nanti dengan daerah lain? Ya, jadi tidak ada desa yang tidak yang berdiri sendiri, yang tidak memiliki hubungan dengan wilayah lain. Ya, tentu ada, Bu. Ya, sebenarnya ada desa-desa yang terisolir di daerah-daerah pedalaman Papua gitu. Nah, tetapi tetap mereka pasti memiliki hubungan bukan hanya dengan tidak pun dengan manusia di sekitarnya, tetapi dengan alam tentu sangat mempengaruhi. Oke, lalu kita lihat dengan dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 6 tahun 2014 bahwa desa sebuah kesatuan masyarakat, sebuah integrasi masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, hak asal-usul, hak tradisional, dan diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan NKRI. Penekanannya di dalam Undang-Undang Nomor 6 ini adalah bahwa desa itu bisa juga kita lihat bagaimana adat istiadat yang melekat di dalam wilayah tersebut. Bagaimana tradisionalnya desa itu bisa dilihat dari upacara-upacara yang mereka lakukan,
terus bagaimana mereka berhubungan, kekerabatan mereka begitu erat satu sama lain. Nah, tetapi hal-hal itu harus diakui oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pun juga kalau misalnya di desa itu masih ada kepercayaan tentang pemujaan terhadap nenek moyang atau masih percaya terhadap hal-hal yang mistis, itu tidak boleh kita sangkal gitu. Tetapi itu harus diakui bahwa itu adalah merupakan salah satu dari budayaan mereka seperti itu. Oke, lalu yang selanjutnya adalah bahwa sebenarnya masih banyak beberapa ahli mendefinisikan itu desa, misalnya Paul Landis dan sebagainya. Intinya bahwa desa itu tidak lepas dari masyarakat setempat, unsur geografisnya yang mempengaruhi, dan juga hubungannya dengan wilayah lain. Seperti itu. Nah, lalu yang kedua kita lihat adalah unsur desa. Unsur-unsur yang ada di desa tersebut yang melekat dengan desa itu apa? Yang pertama kita lihat adalah alamnya, daerahnya, ya. Daerahnya bagaimana, lalu bagaimana kondisi penduduknya, masyarakatnya, lalu tata kehidupan mereka. Jadi ketiga ini sangat melekat di dalam kehidupan atau tata ruang desa. Daerah tentu ada, bagaimana penduduk, lalu bagaimana tata kehidupan yang mengatur. Ya, yang kita lihat nih, yang pertama tadi adalah daerah atau komponen alam. Itu lebih mengarah ke di mana lokasi desa tersebut, terus luas desa itu dan batas wilayahnya seperti apa, keadaan tanahnya bagaimana yang nanti akan berhubungan dengan mata pencarian penduduk, iklim, dan sumber daya alam yang terdapat di desa tersebut. Itu komponen alam. Lalu manusianya itu berarti organisasinya. Kalau di desa itu kita kenal ada lembaga masyarakat desa seperti itu, terus Karang Taruna dan lain sebagainya. Nah, lalu adat istiadat yang melekat dengan penduduk desa. Bisa kita lihat upacara-upacara adat, pantangan-pantangan adat, lalu hubungan kekeluargaan yang begitu erat, paguyuban, lalu peraturan-peraturan yang ada di dalam desa tersebut. Nah, lalu kita lihat pola pemukiman desa. Bagaimana pola pemukiman desa? Itu tentu bisa kita lihat dari fisiknya. Seperti apa kondisi alamnya tentu akan mempengaruhi bagaimana pola pemukiman desa tersebut. Nah, pola pemukiman desa secara umum ada terpusat, ya, ada tersebar dan ada memanjang. Ya, biasanya memanjang itu mengikuti sungai atau mengikuti jalan raya. Nah, kalau tersebar itu biasanya kondisinya berarti keadaan tanahnya itu tidak rata, tidak sama rata, tersebar. Kalau terpusat itu misalnya di suatu tempat tertentu, misalnya di pegunungan atau misalnya itu memiliki kekerabatan yang sangat erat, kemudian mereka mengelompok atau membuat pola pemukimannya itu dekat dengan yang lainnya, seperti itu. Nah, kalau menurut Bintarto bahwa pola kerongan desa juga bisa dilihat menurut kondisi fisik wilayah itu, memanjang, tersebar, ataupun melingkar. Ini gambar pola pemukiman di pedesaan. Ya, ini bisa kita lihat bagaimana disebut yang memanjang linear, yang menyebar, ataupun yang membesar. Itu dilihat dari bagaimana kondisi fisik alam tersebut atau kondisi alam, kondisi geografis. Gitu. Nah, lalu selanjutnya adalah penggolongan desa. Desa yang ada di Indonesia itu tentu memiliki penggolongan tertentu atau pengelompokan tertentu. Karena tidak semua desa di Indonesia itu sama sosial budayanya, sama ekonominya, mata pencariannya tidak, tetapi tersebar, tidak selalu sama seperti itu. Nah, perkembangan desa itu secara umum kalau kamu lihat di buku itu ada 3. Nah, yang pertama adalah swadaya. Swadaya ini sering disebut dengan desa tradisional, ya, atau yang masih belum berkembang, yang masih terikat terhadap alam dan adat istiadatnya masih sangat melekat di penduduknya. Lalu ada swakarsa. Swakarsa itu sudah mulai meninggalkan hal-hal yang misalnya tidak ada lagi di zaman teknologi sekarang gitu. Misalnya menyembah berhala atau menyembah pohon-pohon besar atau percaya terhadap hal-hal yang mistis, itu desa swakarsa. Mereka sudah mulai percaya dengan hal-hal yang modern seperti itu. Terus mata pencariannya juga tidak hanya homogen lagi, tidak bertani semua, tapi beberapa dari penduduknya ada yang bekerja di luar dari agraris, seperti itu.
Nah, lalu desa swasembada itu adalah desa yang maju. Umumnya desa swasembada itu nanti akan menjadi sebuah kota. Ya, tetapi ingat bahwa tidak semua kota itu dimulai dari sebuah desa, tetapi ada kota yang dimulai dari sebuah desa. Desa swasembada umumnya dekat dengan kecamatan atau kabupaten dan sudah mulai maju, cara berpikir penduduknya sudah mulai rasional dan mata pencariannya juga sudah mulai heterogen. Itu desa swasembada. Nah, beberapa ahli juga mengelompokkan desa itu berdasarkan masyarakatnya. Agraris itu berarti ya dilihat dari mata pencarian. Nah, berdasarkan luas itu bisa dilihat itu desanya termasuk kecil atau besar itu dilihat dari berapa luas wilayahnya dan berapa penduduk yang mendiaminya. Seperti itu. Nah, lalu selanjutnya adalah lahan-lahan di pedesaan itu dimanfaatkan biasanya buat apa? Nah, pemanfaatan lahan di pedesaan itu biasanya dibuat untuk aktivitas pertanian tentunya. Ya, karena kamu kalau misalnya sering ke desa itu kamu melihat bahwa masih banyak lahan-lahan kosong di situ dan biasanya penduduk menggunakan untuk bertanam, bercocok tanam, berkebun dan lain sebagainya. Oke. Nah, itu saja yang mau saya sampaikan. Oke, semoga kalian tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran selanjutnya. Tetap jaga kesehatan, jangan lupa pakai masker. Tuhan memberkati. Bye.